channel YouTube Asmawati. Jangan lupa di subscribe dan lonceng notifikasinya like videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, anak-anakku yang soleh-soleha, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, ibu berharap kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, sebelum ibu mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Raditu billahi rabbal wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin. Ibu berharap dengan berdoa semoga pembelajaran kali ini akan berjalan dengan sukses, dengan lancar. Ilmu yang akan kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Anak-anak sekalian, sebelum ibu ke materi, coba kalian simak dan amati gambar berikut ini. Setelah kalian menyimak dan mengamati gambar yang barusan, ya. Nah, apakah di antara kalian ada yang pernah mengalami atau melihat kejadian seperti dalam gambar tersebut? Misalnya kalian tidak mau makan sayur, mau makannya yang manis-manis atau apa seperti itu. Ya, nah, kali ini Ibu akan menjelaskan tentang pengolahan bahan pangan sayuran menjadi makanan dan minuman kesehatan. Nah, minggu kemarin kalian itu telah mempelajari tentang bagaimana macam-macam sayuran, karakteristik dari sayuran, kemudian apa manfaat dari sayuran itu, dan juga teknik-teknik dalam pengolahannya. Nah, di dalam video kali ini Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana proses atau tahapan mengolah bahan pangan sayuran menjadi makanan dan minuman kesehatan dan bisa disukai oleh semua orang, seperti itu. Tujuan yang ingin dicapai pada saat pembelajaran hari ini adalah sebagai berikut. Selanjutnya, definisi dari pengolahan bahan pangan sayuran dan pengolahan makanan dan minuman. Kira-kira apa saja yang harus kita persiapkan agar nanti produk yang dihasilkan itu bisa berhasil dengan baik. Hasilnya produknya itu enak, seperti itu. Nah, itu syarat-syaratnya. Nah, tahapan atau proses pengolahan bahan pangan sayuran menjadi makanan dan minuman. Ya, di situ ada 4 tahap yang harus dilakukan dan nantinya akan dijabarkan satu persatu. Pertama yaitu perencanaan. Di sini kita akan mengidentifikasi kebutuhan dan mempunyai ide atau gagasan kira-kira apa yang akan dibuat. Di tahap persiapan ini kan di tahap pertama adalah ini ya, punya ide seperti itu. Nah, kalau kalian sudah memiliki ide mau membuat apa, baru di dalam pelaksanaannya kalian itu harus menyiapkan alat dan bahan apa saja yang nanti akan digunakan untuk membuat produk seperti itu ya. Nah, setelah menentukan alat dan bahannya, nah sebelum proses pembuatan alat dan bahan yang akan kita gunakan itu harus dalam keadaan steril, harus dalam keadaan bersih, sudah dicuci seperti itu. Jadi nanti pada proses pembuatan, jadi tinggal mengolah. Nah, kebetulan karena tadi idenya adalah membuat jus, nanti proses pembuatannya kalian menggunakan teknik yaitu menghancurkan atau menghaluskan bahannya ya, menggunakan alat berupa blender seperti itu. Nah, di tahap proses pembuatan ini sebenarnya adalah langkah atau cara membuat seperti itu. Karena nantinya ini akan membuat jus, otomatis
memasukkan semua bahan nanti yang akan dijadikan jus itu, baru nanti di blender atau dihaluskan menggunakan alat blendernya seperti itu. Nah, setelah itu kita lanjut ke tahap selanjutnya. Penyajian dan pengemasan ini hanya contoh. Jadi nanti bisa kalian variasi, kombinasikan atau sekreatif mungkin seperti itu. Ini di sini hanya contoh. Di sana disajikan menggunakan gelas yang panjang dengan sedotan atau dengan gelas yang kekinian. Kemudian untuk pengemasannya ini bisa ditaruh dalam plastik, contohnya seperti itu. Jadi bisa dibawa kemanapun ya tanpa takut tumpah. Nah, kriteria-kriteria untuk wadah atau penyimpanan yang bisa digunakan untuk produk makanan atau minuman ya. Kriterianya seperti berikut ini. Di makanan atau minuman itu adalah evaluasi. Di sini kita itu harus mencoba rasanya atau mengincip rasa dari produk yang kita buat atau yang kita peroleh. Apakah sudah pas rasanya atau ada yang kekurangan, dan harus ditulis untuk evaluasi untuk pembuatan berikutnya seperti itu. Dan selanjutnya adalah tugas untuk kalian, untuk kelompok ya, untuk membuat rencana pengolahan bahan makanan. Di sini formatnya ada nama anggota kelompok, kemudian di situ ada laporan pembuatan. Kalian tulis misalkan nih laporan pembuatan capcay. Nah, kenapa kalian memilih membuat capcay misalkan. Kemudian untuk pelaksanaannya, kira-kira untuk membuat capcay alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan seperti itu. Setelah itu baru bagaimana cara membuat capcaynya seperti itu. Kalau sudah dibuat, bagaimana nanti penataannya dalam meja, kemudian dievaluasi. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga ilmu yang Ibu kasih bermanfaat bagi kita semua. Amin.